akan menjelaskan penyesuaian stok barang ya. Jadi stok barang itu atau inventaris ya, barang inventaris itu tidak bisa kita edit secara langsung. Jadi ketika kita beli, itu kan barang datang. Nah, kita belanja ya, barang datang, itu kita simpan sebagai barang inventaris dan kita beri misalnya tanggal terima ya. Terus kita taruh di lokasi mana sekumpulan barang itu ya. Nah, itu stok itu otomatis sistem akan bertambah. Nah, setelah itu kita tidak bisa edit dia secara langsung. Yang ada itu kita buat laporan fisik. Jadi apakah dia berkurang atau bertambah ya. Nah, berkurang atau bertambah itu juga ada alasannya. Misalnya berkurang karena kehilangan atau bertambah karena misalnya kita ditemukan barang lagi ya, atau yang lain. Nah, untuk merubah stok barang secara fisik ya, setelah kita lihat secara fisik dia berbeda dengan yang ada di sistem, itu caranya akan kita tunjukkan. Kalau kita punya nomor inventarisnya ya, yang mau kita rubah, itu lebih enak ya, lebih mudah ya. Jadi di sini ada cek inventaris, bisa pakai barcode ya. Misalnya ini target kita ya. Kita langsung masuk ke ini, ke inventaris ini. Ini kita bisa rubah ya di sini. Kita bisa rubah, atau misalnya ngerubahnya dengan edit inventaris ya. Ini edit inventaris di sini. Jadi ATP dan QH kan nggak bisa dirubah ya, nggak bisa dirubah ya. Jadi kita merubahnya itu adalah dengan selisih fisik inventaris, membuat laporan ya. Nah, misalnya kita ini tahu nomor inventarisnya, atau misalnya kita tidak tahu ya nomor inventarisnya ya, kita pakai barcode lalu barangnya langsung kita scan di lapangan ya. Ini kan ada cek barang ya. Ini kita cek dengan barcode scanner misalnya, atau kita ketik juga bisa. Ini kita cek dengan barcode scanner. Nah, ini barangnya muncul ya. Ini yang mau kita cek, ini mau kita sesuaikan. Di sini ada ringkasan inventaris di bagian ini. Ringkasan inventaris. Nah, ini kita klik nih di fasilitas yang tempat kita ya, mau kita kalau di sini kebetulan cuma satu, kalau dia ada 2 atau ada 3 di sini akan berjejer ya. Nah, di sini ada. Nah, ini yang mau kita sesuaikan yang ini misalnya nih. 273 nih yang mau kita selesaikan, yang diterimanya pada tanggal 2 Desember yang baru kebetulan. Ini kita klik di sini sama dengan layar yang tadi ya, akan muncul seperti ini sama. Di sini ada edit inventaris ya. Edit inventaris ya, sebenarnya ini bisa di lokasi bisa kita edit, banyak bisa kita edit ya, tapi ATP dan QOH ya ini nggak bisa ya. Nah, di sini kita buat laporan di sini ya. Misalnya ini kan ada karena dicuri misalnya ya. Kalau dicuri itu minus ya. Jadi misalkan dicurinya -1 ya, -1 misalnya. Atau kehilangan, hilang ya. Hilang itu berarti kan sama -1 ya, -1 misalkan hilang. Kalau hilang kan kita nggak tahu kenapa hilang ya. Tapi kalau pencurian kan kemungkinan ada pelaku yang lain ya. Misalnya ada orang masuk ke tempat kita atau apa. Atau misalkan ditemukan, berarti ini kan plus kan, misalkan ditemukan 2, seperti ini, ditemukan 2. Terus kemudian anggaplah kita ini repack itu nanti ada proses yang lain ya, rusak misalkan ya, tapi misalkan salah kirim barang pesanan. Kalau kirim barang pesanan itu kan barang itu datang, jadi kan secara prinsip itu plus ya. Barang terkirim itu secara prinsip itu barang kita berkurang min. Jadi di sini ada tanda plus, ada tanda min. Tapi tetap saja ini hanya alasan. Misalkan salah kirim barang ya. Misalnya itu kan tadi 2 tuh. Misalkan seharusnya 1 ya. Jadi kan ini -1 nih. Harusnya 1 ya, -1. Nah, di sini kan tadi kita lihat ATP-nya 2 nih. Dia salah gitu. Harusnya 1 tapi dia kirim 2. Berarti kan harus nanti stok kita akan berkurang. Di sini ngirim kebanyakan, misalkan pemasok mengirim kelebihan 1 2 ya, jadi kan kita -1 ya, biar sesuai ya. Ini kita tambah nih. Nah, sekarang dia berubah menjadi 1 ya. Nah, dan di bawahnya ini ada keterangan bahwa cek fisiknya ini
ternyata penyesuaiannya itu -1 dengan alasan salah kirim barang. Misalkan kita buat lagi di sini ya, ditemukan nih, ditemukan, oh ditemukan, misalkan ya, ternyata ditemukan 2, kita buat aja 2, ya, misalkan ditemukan. Jadi, apa namanya, kalau ditemukan itu kan misalnya, barang sebelumnya ya, tapi tanggal kirimnya harusnya beda ya, tapi barang sebelumnya ternyata masih tersisa 2 dan digabung ke inventaris ini misalnya. Kita tambahkan nih, berarti kan jadi 3 ya. Nih kita tambahkan, sekarang dia jadi 3 ya, stoknya jadi 3 dan kita punya 2 laporan penyesuaian fisik ya. Yang satu ditemukan jadi plus, yang satu salah kirim jadi min. Seperti itu proses cek fisik ya dan penyesuaiannya ya di sini. Jadi secara prinsip itu barang inventaris di bagian edit barang inventaris. Di bagian bawahnya ini ada selisih fisik inventaris. Nah, ini yang kita masukkan. Jadi sifatnya laporan, bukan kita mengedit langsung ATP atau QH-nya tidak. Nah, sekarang ini juga bisa kita pastikan di sini ya. Misalkan nih ini barang ini kan udah 33 ya. Produk inventarisnya di ringkasan inventarisnya juga sudah sesuai sekarang ya, sudah menyesuaikan. Seperti itu penjelasannya. Terima kasih.